Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Grus Octavia dengan NIM B1A123-129 dari kelas D angkatan 2023. Video ini saya buat sebagai kewajiban saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Waris Islam. Kita mulai dari soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam, dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Maka jawaban untuk soal nomor 1 dimulai dari pengertian hukum waris Islam. Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa Arabnya disebut faraid adalah jama dari kata faraidlah yang berarti suatu bagian tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Al-Quran telah menentukan hal-hal yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam. Salah satunya adalah ketiga unsur dalam kewarisan Islam yang menjadi syarat utama dari suatu peralihan harta peninggalan seseorang agar dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Mulai dari yang pertama, yaitu pewaris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Barakah ayat 180 yang menunjukkan bahwa kewarisan terjadi ketika seseorang itu meninggal. Lalu yang kedua, harta warisan atau harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Pembagian harta warisan almarhum yang dibagi kepada ahli warisnya tersebut diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Dan yang ketiga, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau si pewaris tadi. Orang yang berhak menerima warisan ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Khususnya siapa saja yang berhak dan berapa bagian yang dia dapatkan. Kemudian, sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, maka terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan. Beberapa hak tersebut antara lain yang pertama zakat. Apabila telah sampai jumlah dan waktunya untuk mengeluarkan zakatnya, maka hendaknya terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua, hutang. Jika almarhum meninggalkan hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu oleh hartawan yang ditinggalkannya. Yang ketiga, belanja, yakni biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah, seperti biaya berobat, beli kain kafan, hingga penguburannya. Keempat, harta bersama, yakni setengah harta peninggalan yang dikeluarkan untuk suami atau istri yang masih hidup. Dan yang terakhir, wasiat. Jika pewaris itu ada meninggalkan pesan atau wasiat, maka harta warisan tersebut harus diberikan kepada seseorang yang diwasiatkan, dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Sebagai contoh, misalkan seorang suami meninggal dan meninggalkan seorang istri dan juga 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Menurut hukum waris Islam, maka istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta karena almarhum memiliki anak, dan sisanya yaitu 7/8 dibagikan kepada anak-anak, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Dari contoh tersebut dapat kita ambil unsur-unsur hukum kewarisan Islamnya, dimulai dari seorang suami selaku pewaris dan harta yang ditinggalkannya sebagai harta waris atau harta peninggalan, dan ahli warisnya yaitu istri dan anak laki-laki serta anak perempuannya. Soal kedua, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli-ahli waris laki-laki dan kelompok ahli-ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan, dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli-ahli waris yang paling berhak. Maka jawaban untuk soal nomor 2 dimulai dari ahli waris laki-laki. Yang termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki adalah yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki. Yang ketiga bapak, yang keempat kakek, dari bapak dan terus ke atas asal saja pertaliannya masih belum putus dari pihak bapak. Yang kelima saudara laki-laki kandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki saudara laki-laki kandung, yang kesembilan anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, yang kesepuluh paman yang sekandung dengan bapak, ke-11 paman yang sebapak dengan bapak, yang ke-12 anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, yang ke-13 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, dan yang ke-14 adalah suami. Jika para ahli waris tadi semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua suami, dan yang ketiga bapak. Lalu yang kedua ahli waris perempuan. Yang termasuk ke dalam golongan ahli waris perempuan adalah yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah
asal saja pertaliannya dengan orang yang meninggal masih terus laki-laki. Yang ketiga ibu, yang keempat nenek atau ibu dari ibu. Terus ke atas dari pihak ibu sebelum berselang laki-laki. Yang kelima nenek atau ibu dari bapak. Yang keenam saudara perempuan kandung. Yang ketujuh saudara perempuan sebapak. Yang kedelapan saudara perempuan seibu. Dan yang kesembilan adalah istri. Jika para ahli waris yang tersebut tadi semuanya ada, maka yang mendapat bagian dari mereka hanya 5 orang saja. Yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, dan yang kelima saudara perempuan kandung. Selanjutnya, apabila semua ahli waris yang tersebut semuanya ada, baik ahli waris yang laki-laki maupun ahli waris yang perempuan, maka hanya 5 golongan saja yang mendapat bagian, yaitu yang pertama suami atau istri, yang kedua ibu, yang ketiga bapak, yang keempat anak laki-laki, dan yang kelima adalah anak perempuan. Soal nomor 3, sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Maka jawaban untuk soal nomor 3 yaitu hukum waris Islam bersumber dari 3 rujukan utama dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Sumber-sumber ini dijadikan pedoman untuk menetapkan hukum-hukum tentang pewarisan dalam Islam. Dimulai dari yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum waris Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang waris sangat jelas dan rinci, terutama dalam surat An-Nisa. Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum waris adalah yang pertama, Qiyas An-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris untuk anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Qiyas An-Nisa ayat 12 tentang bagian suami, istri, dan kerabat lain. Dan Qiyas An-Nisa 176 tentang kalalah atau waris bagi orang yang tidak memiliki keturunan langsung. Yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis juga merupakan sumber penting dalam hukum waris Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan memperinci pembagian warisan yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya hadis tentang wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, yang menjelaskan batas maksimal wasiat yang boleh ditinggalkan oleh seseorang sebelum meninggal hanyalah sepertiga dari harta pewarisannya. Dan yang ketiga, ijma ulama. Ijma ulama adalah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran dan hadis. Dalam konteks warisan, ijma berperan ketika ada kasus atau situasi baru yang tidak diatur secara langsung oleh nas. Para ulama berkumpul untuk membahas dan menyepakati hukum yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara para imam mazhab seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali terjadi karena para imam tersebut mempunyai aliran pemikiran tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk aliran pemikiran fikih tertentu yang dikenali dengan mazhab. Dan juga terjadi karena adanya perbedaan metodologi dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendalami Al-Quran, hadis, serta bagaimana memanfaatkan ijma dan qiyas. Salah satu contoh perbedaan pendapat adalah mengenai cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia. Mulai dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa cucu dari anak laki-laki yang meninggal sebelum ayahnya atau si pewaris berhak mendapatkan warisan sebagai pengganti anak laki-laki yang sudah meninggal. Ini didasarkan pada konsep hibah fard atau hak pewaris pengganti. Lalu pada mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa cucu tidak berhak mendapatkan bagian warisan selama masih ada anak laki-laki yang hidup. Cucu dianggap tidak menggantikan posisi ayahnya atau anak dari si pewaris yang sudah meninggal. Soal nomor 4, jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, ijibari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah dalam hukum waris Islam terdapat 5 asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dimulai dari yang pertama, asas akibat kematian. Asas ini menyatakan bahwa pembagian warisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Dengan kata lain, warisan baru dibagikan kepada ahli waris setelah kematian pewaris. Tidak ada pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, meskipun mungkin pewaris sudah tua atau sakit parah. Contohnya, seorang ayah yang masih hidup tidak dapat mewariskan harta kepada anak-anaknya. Harta baru bisa diwariskan setelah sang ayah meninggal dunia. Yang kedua, asas ijibari. Asas ijibari artinya pembagian warisan terjadi secara otomatis menurut ketentuan syariah, tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris atau pewaris. Pembagian ini diatur oleh hukum Allah dalam Al-Quran dan hadis. Ahli waris tidak bisa menentukan sendiri bagian warisan mereka, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah atau Allah.
Contohnya, setelah seorang suami meninggal, istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta suaminya jika suaminya memiliki anak, atau 1/4 jika suaminya tidak memiliki anak. Istri tidak bisa menuntut lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan bagian tersebut diberikan secara otomatis sesuai aturan. Yang ketiga, asas bilateral. Asas bilateral berarti hukum waris Islam mengakui hubungan kekerabatan dari dua arah, yaitu dari pihak ayah atau paternal dan dari pihak ibu atau maternal. Ahli waris bisa berasal dari kedua belah pihak, baik kerabat dari ayah maupun kerabat dari ibu. Contohnya, seorang anak memiliki hak waris baik dari harta peninggalan ayahnya maupun dari harta peninggalan ibunya. Jika ia meninggal, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dari warisan ayah. Maka, jika ibu meninggal, mereka juga berhak mendapatkan bagian dari warisan ibu. Yang keempat, asas individual. Asas individual berarti pembagian warisan dilakukan secara perorangan kepada setiap ahli waris, bukan secara kolektif kepada satu kelompok, keluarga, atau garis keturunan tertentu. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian tertentu yang telah diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, jika seseorang meninggal dan meninggalkan istri serta 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, maka bagian setiap individu sudah ditentukan secara jelas. Istri mendapatkan 1/8 bagian, anak laki-laki mendapat 2/3 bagian dari sisa, dan anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Setiap orang mendapatkan bagiannya masing-masing, bukan untuk satu kelompok secara bersama-sama. Dan yang terakhir, yang kelima, asas keadilan berimbang. Asas ini menekankan bahwa pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang proporsional, bukan kesetaraan mutlak. Dalam hukum waris Islam, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan mereka. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, karena dalam Islam, laki-laki itu memiliki kewajiban menafkahi keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Soal nomor 5, sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Maka jawaban untuk nomor 5 yaitu mulai dari sebab-sebab waris mewarisi. Seseorang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris jika ia memenuhi salah satu atau lebih dari 3 sebab utama berikut, yaitu yang pertama hubungan keturunan atau nasab. Hubungan nasab atau darah adalah sebab utama seseorang dapat mewarisi harta. Dalam hukum waris Islam, ahli waris yang memiliki hubungan nasab termasuk orang tua, anak, saudara, cucu, kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Hubungan keturunan ini menjadi dasar kuat bagi seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Dasar hukum dari hubungan keturunan ini ialah Qiyas An-Nisa ayat 11. Dengan contohnya, ketika seorang ayah meninggal, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Begitu juga ketika seorang ibu meninggal, anak-anaknya berhak atas warisan ibunya. Yang kedua, hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut syariat juga menjadi sebab seseorang bisa mewarisi harta pasangan yang meninggal. Suami dan istri saling mewarisi selama masih dalam ikatan pernikahan yang sah saat salah satu dari mereka meninggal. Dasar hukumnya adalah Qiyas An-Nisa ayat 12. Dengan contohnya, jika seorang suami meninggal, istri yang sah berhak mendapatkan 1/4 bagian dari harta suaminya jika mereka tidak memiliki anak. Dan jika memiliki anak, istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suami. Yang ketiga, karena hubungan agama. Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. Maka harta peninggalannya itu diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam sebagai warisan. Dan yang keempat, karena wasiat. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, hutang, atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Kebebasan dalam hal wasiat yang diberikan oleh Allah mengenai harta tersebut hanya terbatas pada pengalihan 1/3 dari harta yang akan ditinggalkannya untuk seseorang yang dikehendakinya melalui wasiat. Hal tersebut ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris yang telah ditentukan Allah tidak terlanggar. Lalu sebab-sebab tidak mewarisi. Ada beberapa kondisi atau sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bagian warisannya, meskipun dia memiliki hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris. Sebab-sebab berikut adalah yang pertama, pembunuhan. Seorang yang membunuh pewaris dengan sengaja tidak berhak menerima warisan dari korban. Islam memandang bahwa seseorang yang menyebabkan kematian si pewaris tidak boleh diuntungkan dari tindakan kejahatannya. Hukuman ini didasarkan pada prinsip bahwa pembunuhan adalah dosa besar yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, jika seorang anak laki-laki dengan sengaja membunuh ayahnya untuk mendapatkan harta waris, maka menurut hukum waris Islam,
anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari ayahnya, meskipun dia adalah ahli waris secara nasab. Yang kedua, murtad. Berdasarkan HR Abu Daud, murtad atau orang yang keluar dari agama Islam tidak bisa menjadi ahli waris bagi keluarga muslimnya. Dalam Islam, seseorang yang murtad dianggap telah keluar dari ikatan agama dan oleh karenanya kehilangan hak-hak yang diatur oleh syariat Islam, termasuk hak untuk mewarisi. Contohnya, jika seorang anak memutuskan untuk keluar dari Islam atau murtad, ia kehilangan hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya yang muslim. Soal nomor 6, mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Maka jawaban untuk nomor 6, alasan laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam. Dalam Islam, laki-laki itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan kerabat lainnya yang membutuhkan. Laki-laki bertanggung jawab secara finansial atas keluarga, sementara perempuan meskipun dapat bekerja dan memiliki harta sendiri, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya keluarga mereka. Oleh karena itu, bagian warisan laki-laki itu lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab keuangan tersebut. Dalam hukum waris Islam, hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11 yang mengatur bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menyatakan bahwa bagian untuk anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Contohnya, jika seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, harta warisnya akan dibagi dengan perbandingan 2:1. Misalnya, jika harta warisannya itu bernilai 90 juta rupiah, maka anak laki-laki itu akan menerima 60 juta rupiah, sedangkan anak perempuan akan menerima 30 juta rupiah. Soal nomor 7, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris zawil furud, asobah, dan ahli waris pengganti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furud tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furud dengan asobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Maka jawaban untuk nomor 7 dimulai dari pengertian kelompok ahli waris zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tetap atau furud mukadarah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Bagian-bagian tersebut tidak dapat diubah dan ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan darah atau perkawinan dengan orang yang meninggal. Zawil furud sendiri terdiri dari yaitu yang pertama, ayah dan ibu, suami atau istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, nenek, dan kakek. Contoh dari kasus zawil furud adalah jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak perempuan, maka istri mendapatkan 1/8 bagian dari harta peninggalan dan anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan. Sisa harta kemudian diberikan kepada asobah jika ada. Perbedaan utama dari zawil furud, asobah, dan ahli waris pengganti yaitu zawil furud itu memiliki bagian tetap yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Asobah itu mendapatkan sisa harta setelah bagian zawil furud dibagikan, tidak memiliki bagian tetap, dan ahli waris pengganti itu menggantikan ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris. Ketiga kelompok ahli waris ini bekerja sama untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan juga contohnya. Maka jawaban untuk nomor 8 yaitu, dalam hukum waris Islam istilah hijab atau penghalang merujuk pada situasi di mana seseorang ahli waris terhalang atau terputus haknya untuk menerima warisan. Hijab ini terjadi karena adanya ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Hijab dalam warisan dapat terjadi dengan 2 cara, hijab hirman atau penghalang penuh, dan juga hijab nuksan atau pengurangan bagian warisan. Dimulai dari pertama, hijab hirman atau penghalang penuh. Hijab hirman adalah penghalang sepenuhnya di mana seseorang yang sebenarnya memilih hak waris, tetapi hak tersebut hilang sama sekali, karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat atau yang lebih kuat kedudukannya. Orang yang terkena hijab hirman tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dasar hukum hijab hirman ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Contoh dari hijab hirman adalah ketika seseorang yang berpotensi mewarisi terhalang oleh ahli waris lain yang lebih berhak.
Contoh dari hijab hirman yaitu saudara laki-laki si pewaris itu terhalang atau hijab oleh anak laki-laki si pewaris. Jadi jika seorang ayah meninggalkan anak laki-laki, saudara laki-laki ayah tersebut tidak mendapatkan bagian warisan karena anak laki-lakinya lebih berhak. Yang kedua, hijab nuksan atau pengurangan bagian warisan. Hijab nuksan adalah pengurangan bagian warisan di mana seseorang masih menerima warisan, tetapi bagiannya dikurangi karena adanya ahli waris lain yang turut mewarisi. Dalam kasus ini, ahli waris tersebut tetap menerima warisan, tetapi bagiannya tidak sebanyak yang seharusnya jika ahli waris lain tidak ada. Dasar hukum hijab nuksan sendiri terdapat dalam Al-Quran dan hadis, di mana bagian-bagian furud atau porsi tetap ahli waris dijelaskan dengan jelas bergantung pada kondisi ahli waris yang ada. Contoh dari hijab nuksan yaitu suami yang mendapat setengah warisan jika tidak ada anak, tetapi hanya mendapatkan seperempat jika ada anak. Lalu, istri yang mendapat seperempat warisan jika tidak ada anak, tetapi jika ada anak hanya mendapatkan seperdelapan. Lalu, nenek yang seharusnya mendapatkan seperenam, tetapi bagiannya bisa dikurangi jika ada ahli waris yang lebih dekat, seperti ayah atau ibu pewaris. Soal nomor 9. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Maka jawaban untuk soal nomor 9 dimulai dari kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung. Ini ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5, di mana Allah berfirman bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai anak kandung. Mereka tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan ayat-ayat itu, hukum waris Islam tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya secara langsung. Anak angkat tidak termasuk dalam zawil furud maupun asobah. Namun, ada cara lain yang memungkinkan anak angkat mendapatkan bagian dari harta orang tua angkat, yaitu melalui wasiat. Dalam hukum waris Islam, orang tua angkat dapat membuat wasiat maksimal sepertiga dari harta mereka untuk diberikan kepada anak angkat setelah mereka meninggal dunia, dengan syarat tidak mengurangi hak ahli waris yang sah. Contoh kasusnya, yaitu seorang pria meninggal dan meninggalkan seorang istri, seorang anak kandung laki-laki, dan seorang anak angkat. Berdasarkan hukum waris Islam, anak kandung laki-laki itu menerima bagian penuh sesuai haknya sebagai ahli waris. Tapi anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan. Namun, dia bisa mendapatkan harta melalui wasiat maksimal sepertiga dari harta pewaris jika pewaris tersebut membuat wasiat untuknya. Lalu berdasarkan hasil ijtihad para ulama di Indonesia, bahwa anak angkat itu bisa mendapatkan bagian warisan melalui 2 jalur. Yang pertama, wasiat wajibah. Ijtihad para ulama di Indonesia seperti yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 memperkenalkan konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah pemberian harta kepada anak angkat sebesar sepertiga dari harta pewaris, meskipun pewaris tidak membuat wasiat secara resmi. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak angkat dan memberikan mereka hak yang adil dalam kasus di mana orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat. Contoh kasus ijtihad ulama di Indonesia yaitu seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami, seorang anak kandung perempuan, dan seorang anak angkat. Berdasarkan ijtihad ulama Indonesia dan kompilasi hukum Islam, anak kandung perempuan menerima bagian penuh sesuai haknya, dan suami menerima bagiannya sesuai dengan aturan furud. Serta anak angkat bisa menerima bagian dari harta pewaris sebesar sepertiga dari harta yang ditinggalkan melalui konsep wasiat wajibah, meskipun tidak ada wasiat secara resmi dari pewaris. Jadi, perbedaan kedudukannya, anak angkat dalam hukum waris Islam tidak memiliki hak waris otomatis, tetapi dia bisa mendapatkan bagian melalui wasiat. Sedangkan berdasarkan hasil ijtihad para ulama di Indonesia, ulama memperkenalkan konsep wasiat wajibah, di mana anak angkat dapat menerima hingga sepertiga dari harta pewaris tanpa wasiat resmi. Soal nomor 10, seseorang A meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang istri, B dan R, ibu C, bapak D, dan 2 orang anak laki-laki, E dan F, dan 2 orang anak perempuan, G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, M dan N. Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah, tanah perumahan seluas 10.000 meter persegi, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan nilainya 9 miliar.
rupiah. Akan tetapi sebelum meninggal, pewaris A telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada saudara angkatnya si Z dan punya hutang kepada I sebanyak 150 juta rupiah, biaya berobat sebanyak 250 juta, dan biaya penguburan sebanyak 100 juta rupiah. Buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh kasus tersebut dan berapa bagian masing-masing ahli waris.